Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak moderator saya, Mbak Haura, kalau nama saya adalah Normalita Zerisa, biasa dipanggil Noma, dan saya adalah lulusan Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI pada tahun 2014. Dan saat ini saya sedang bekerja di Staff Finansial Indonesia sebagai Police Owner Services. Menurut sekolah, lalu mendapatkan dan menyerap ilmu kehidupan. Nah, oleh karena itu, saya tuh di sini mau sharing ke teman-teman tentang beberapa karakteristik yang masih nyambung nih sama uh, tema ulang tahun Komdev ya, yang harus dimiliki sendiri. Oke, next ya Haura, mungkin untuk sharingnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai responsibility, caring, and confidence. Nah, next. Apa sih artinya dari responsibility, caring, dan confidence itu sendiri? Nah, ini kan terkait dengan rasa tanggung jawab, peduli, dan rasa dan kepercayaan diri ya. Next. Di sini saya mungkin akan menjelaskan satu demi satu dari masing-masing karakteristik tadi. Nah, di sini kita akan membaca nih pengertian dari masing-masing dari beberapa kutipan yang saya kutip. Pertama dari Pak Widakdo ya, kalau mengatakan tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau perbuatannya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab itu merupakan kondisi wajib dalam menanggung segala sesuatunya. Jadi, kalau terjadi apa-apa, dia boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Nah, kalau menurut Siller and Bryan, tanggung jawab itu merupakan perilaku yang menentukan bagaimana reaksi terhadap situasi ini setiap hari dan memerlukan beberapa jenis keputusan yang sifatnya moral. Nah, kalau mungkin teman-teman nanya, gimana sih kan ciri-cirinya, bisa dilihat nggak sih orang yang bertanggung jawab itu seperti apa? Nah, mungkin kalau secara kasat mata atau secara kelihatan, orang yang bertanggung jawab itu ciri-cirinya itu dia bahkan melaksanakan tugasnya secara rutin tanpa harus dikasih tahu nih teman-teman. Dan misalnya dalam kondisi tugas kelompok ataupun tugas individu dalam dunia perkuliahan ataupun dalam pekerjaan ya kalau mau secara lebih luas. Kemudian dia juga bisa bekerja secara sendiri ataupun dengan tim. Artinya dia tidak masalah harus bekerja secara kelompok, kalaupun dilepas secara sendiri pun dia juga mampu untuk melakukannya. Kemudian dia juga menghormati nih aturan yang berlaku dan menghargai itu. Jadi bukan yang suka menabrak aturan ya. Kalau mungkin di dunia kerja kita sebutnya dengan SOP. Kemudian yang terakhir mungkin ciri-cirinya adalah orang bertanggung jawab, dia mau atau mengakui kesalahannya tanpa mengajukan alasan yang dibuat-buat. Oke, mungkin dari definisi tanggung jawab kemudian ciri-cirinya teman-teman udah kebayang lah ya seperti apa sih rasa tanggung jawab atau karakteristik tanggung jawab itu sendiri gitu. Oke, next. Boleh di selanjutnya. Oh ini. Oke, sekarang karakteristik yang kedua itu mengenai tentang kepedulian. Nah, di sini saya juga mengutip dari 3 sumber atau 3 pengertian. Pertama, menurut si Boy Aziz Michael, kepedulian itu adalah wujud nyata dari empati. Nah, karena kita nih, empati itu mendorong kita menjalan lain. Kemudian kalau itu apa sih? Pedulian itu sama dengan kata mengungkapkan dalam dengan pribadi juga peduli juga di hubungan di hubungan. Kalau cinta nih kak, biasanya kita
ngelihat orang yang peduli pasti bulan sih kita ngelihatnya bukan ketulusan, artinya dia bertulus tanpa mengharap imbalan apa niat di balik perbuatannya. Kemudian dia juga nggak ragu nih untuk mengekspresikan emosi dan empatinya ke orang. Lalu bisa nih melihat secara detail dan sudut pandang orang lain. Jadi kan orang yang peduli dari perspektif sendiri ini, artinya dia di situ mampu menempatkan diri di kaki atau sepatu orang itu. Kemudian punya prinsip orang lain di atas dirinya. Tapi ini juga cukup harus diperhatikan ya teman-teman. Maksudnya ketika prinsip orang lain di atas dirinya sendiri itu ya kita juga harus punya batasan nih. Kalau kita juga tidak mampu menyenangkan atau memperdulikan semua orang. Dan kemudian berani beraksi. Ciri yang terakhir itu kelihatan nih, setiap ada misalnya nih kayak ada musibah atau apapun, atau temannya ada yang sakit, nah dia juga nggak ragu nih untuk mengumpulkan massa ataupun mengajak teman-teman yang lain, ayo kita bantu, ayo kita kumpulkan sumbangan, atau ayo kita. Nah, itu tuh biasanya udah kelihatan ya. Udah misalkan untuk membayangkan kalau orang dengan karakteristik tanggung jawab tuh seperti ini kemudian orang yang peduli atau orang yang mempunyai sifat peduli yang baik atau yang tinggi itu seperti ini itu. Oke, next untuk definisi karakteristik yang selanjutnya boleh dilanjut. Nah, iya, selanjutnya. Sebentar ya Kak, sedang ada kendala. Oke, siap. Gimana teman-teman yang lain mungkin? Nah, masih semangat kan ya? Si pagi nih. Nah, sekarang untuk karakteristik yang ketiga nih, orang yang memiliki rasa percaya diri. Sama seperti yang karakteristik sebelumnya, saya mengutip kembali lagi-lagi dari tiga sumber ya. Di sini kalau menurut Bandura, percaya diri itu merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dia mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk untuk memperoleh hasil yang seperti yang diharapkan. Kalau menurut Tandem Way, kepercayaan diri itu adalah kondisi mental atau psikologi seseorang yang memberikan keyakinan yang kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, menurut Golem, kepercayaan diri itu adalah kesadaran yang kuat tentang harga dan kemampuan dirinya sendiri. Nah, kalau orang yang percaya diri biasanya juga ditunjukkan nih melalui ada ciri-cirinya, kelihatannya dia menganggap dirinya berharga, artinya dia melihat potensi atau kekuatan yang ada di dirinya sebagai kelebihan. Kemudian, oke, ini kita tunggu dulu. Kemudian orang yang percaya diri itu juga nggak takut gagal nih kalau dia mau mencoba untuk hal-hal yang baru. Karena kan kita nggak tahu ya untuk hasil kedepannya itu seperti apa. Lebih baik kayak ya udah kita mencoba dulu dibandingkan ya kita nggak pernah mencoba sama sekali. Kemudian orang yang percaya diri itu juga orang yang berani atau mampu menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan lalu dia juga menerima kelemahan yang ada di dirinya. Misalnya yang itu dia juga bisa melihat nih kelebihan dan kelemahan yang ada di dirinya. Kemudian dia mau memperbaiki dan meminta maaf. Dan terakhir, orang yang percaya diri biasanya
adalah orang yang tidak pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Kayak gitu. Nah, dari pemaparan yang sebelumnya nih, untuk definisi masing-masing karakter itu, untuk tanggung jawab, percaya diri, kemudian kepedulian, dan mungkin dari teman-teman sudah paham belum sih maksud dan tujuannya nih untuk atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, nanti biar mungkin Mbak Aura akan mencatat melalui kolom chat. Kita lihat ya. Oke, untuk definisi kita sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Untuk slide-nya oke. Ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dari karakteristik tanggung jawab tadi, peduli, kemudian rasa percaya diri. Oke, next. Oke, pertama, faktor yang mempengaruhi tanggung jawab. Pertama ada rasa percaya diri nih. Kok rasa percaya diri sih Kak pengaruh banget sama tanggung jawab? Biasanya orang yang percaya diri, percaya akan kemampuannya sendiri, ya dia akan menyelesaikan tugasnya itu dengan baik dan sampai selesai. Beda dengan orang yang kayak ragu-ragu nih sama kemampuan dirinya sendiri, kayak oh ya udah kita misalnya dalam tugas kelompok, ya udah coba pakai caranya dia aja, gak usah pakai cara gue gitu kan. Otomatis ya dia akan mengandalkan orang lain dibandingkan mengandalkan dirinya sendiri. Yang kedua, kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban ini yang paling penting, karena orang yang tanggung jawab itu relate-nya itu sama kesadaran itu sendiri. Kalau dia sadar tentang hak dan kewajibannya, ya tentu dia akan melakukan itu dengan baik. Karena di mana-mana kan ya, orang akan melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya sebelum menuntut haknya. Kayak gitu. Jadi makin sadar ya orang akan makin bertanggung jawab, makin nggak sadar ya orang ya makin akan mengabaikan tentang tanggung jawab. Gitu. Selanjutnya, mempengaruhi kepedulian nih. Kalau tadi kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab, sekarang kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi kepedulian. Nah, faktor yang mempengaruhi sifat peduli itu sebenarnya dibentuk oleh dua ya. Pertama internal, yang kedua eksternal. Pertama internal itu biasanya memang terbentuk dari dalam diri individu melalui interaksi sosial yang dalam bentuk faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Kalau imitasi itu biasanya dia langsung meniru. Kedua, sugesti itu biasanya dia karena faktor pengaruh orang lain. Kemudian kalau faktor identifikasi itu biasanya dia ingin mencontoh atau menjadi orang lain. Dan faktor simpati itu adalah faktor merasakan atau lebih kayak ya faktor emosional deh pada orang lain. Tapi dia tidak menjadi orang lain itu ya. Berbeda dengan empati. Nah, kalau faktor eksternal biasanya itu karena faktor yang berasal dari luar. Nah, itu biasanya dibentuk oleh pergaulan kita, interaksi kita dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Mohon maaf ya sebelumnya, ini agak berisik karena saya juga di rumah dan kebetulan kan hari Sabtu ya, banyak anak kecil main. Iya, kalau apa-apa, Kak. Oke, ini aku tes-tes. Kedengeran nggak ya, Aura? Kedengaran, Kak, sore. Oke, udah kedengeran ya. Nah, udah sampai faktor kepedulian, kita selanjutnya.
Nah, di sini faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Di sini ada konsep diri, ada harga diri, ada pengalaman, dan ada pendidikan. Pertama, konsep diri itu apa sih? Konsep diri itu adalah cara kita atau bagaimana kita menyimpulkan diri kita secara keseluruhan nih, baik positif ataupun negatif. Nah, konsep diri ini dibentuk melalui interaksi kita terhadap lingkungan nih, misalnya interaksi kita dalam keluarga, interaksi kita dalam lingkungan sekolah atau kampus, dan kemudian pekerjaan dan lebih masyarakat yang lebih luas lagi. Kemudian di sini harga diri. Kalau harga diri itu biasanya dibentuk karena adanya konsep diri tadi. Nah, kalau harga diri lebih kepada judgment, artinya sudah ada penilaian nih. Makanya balik lagi tergantung ke konsep diri tadi yang kita bentuk. Apakah konsep diri kita itu positif? Nah, semakin positif konsep diri yang kita bentuk, itu akan membentuk harga diri juga yang makin positif. Dan sebaliknya. Kemudian, pengalaman. Ini membahas pengalaman, karena tiap orang punya pengalaman yang berbeda dan banyak banget. Nah, pengalaman biasanya itu dibentuk atau terbagi dua nih. Pengalaman yang sifatnya positif dan pengalaman yang sifatnya negatif. Semakin banyak pengalaman yang sifatnya positif, itu akan membentuk juga nih kepercayaan diri kita nih. Oh, yang kemarin aja aku berhasil. Kenapa nggak mau kita coba lagi nih untuk yang besok? Kayak gitu. Begitu juga dengan pengalaman yang negatif nih. Pengalaman negatif mungkin sebelumnya merujuk, oh ya saya udah pernah gagal atau saya pernah merasakan kondisi tidak enak, jangan sampai seperti ini lagi dan saya harus melakukan something new nih, sesuatu yang baru. Dan terakhir itu faktor pendidikan juga, nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, tingkat pendidikan itu pengaruh juga. Semakin tinggi tingkat pendidikan biasanya juga akan semakin tinggi nih tingkat rasa percaya diri, kecuali dengan orang-orang mungkin yang pendidikannya di bawah kita tapi pengalaman atau jam terbangnya jauh. Itu beda cerita ya, teman-teman. Oke, di sini mungkin sudah selesai kita bahas mengenai faktor-faktor tadi. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau dari pemaparan materi yang sebelumnya udah saya sampaikan, udah cukup jelas belum sih? Atau masih, oh Kak, aku kurang di sini nih, gitu. Boleh di-chat maksudnya boleh diketik di kolom chat ya. Biar nanti mungkin Haura akan mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaannya, atau udah ada? Belum nih Kak, tapi teman-teman udah balas di kolom chat, katanya udah cukup jelas Kak. Oke, terima kasih ya yang teman-teman yang sudah uh, berpartisipasi. Untuk kalau udah jelas, boleh bilang jelas. Kalau emang kurang jelas ya nggak apa-apa. Kita akan coba untuk mereview lagi sebelumnya. Sudah jelas ya teman-teman ya. Ini aku lihat dari beberapa yang sudah menulis di kolom chat. Setelah kita bahas nih teman-teman dari definisi, kemudian dari faktor yang mempengaruhi. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana sih kita caranya, gimana ya? Caranya, mohon maaf ya. Gimana sih caranya mengembangkan atau meningkatkan nih karakteristik tadi nih, melatih ya ibaratnya rasa tanggung jawab, rasa peduli, dan rasa percaya diri itu. Next. Oke, di sini balik lagi saya akan meruntun ya teman-teman, cara meningkatkan rasa tanggung jawab. Pertama, ya kenali siapa diri kamu. Ini tuh posisi kita tuh di mana? Ya kita biasanya akan abai nih sama tanggung jawab. Misalnya ya kenali diri kamu tuh siapa sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang anggota Komdev misalnya dalam lingkup organisasi itu sebagai apa. Otomatis ya kamu kan tahu ya tanggung jawabnya kamu, kewajiban kamu tuh sebagai mahasiswa tuh apa sih? Oh ya harus mengikuti perkuliahan dengan baik supaya dia mendapatkan nilai yang baik. Atau sebagai bagian dari organisasi ya harus berkontribusi secara maksimal nih agar acara ataupun kegiatan yang dilakukan organisasi kamu tuh berjalan lancar. Kemudian kenali tujuan hidup kamu. Kenapa sih harus dari sekarang? Ya karena semakin muda kita, semakin awam kita untuk merancang hidup yang lebih baik dalam waktu misalnya
2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, itu pasti kita kan punya step atau langkah ya yang membuat kita semangat nih. Oh, gue misalnya 5 tahun ke depan, atau saya ya 5 tahun ke depan udah harus jadi ini nih. Caranya gimana nih? Begini, 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 A, B, C. Nah, kalau kita udah runtun, biasanya kita akan punya semangat nih untuk menjalani satu demi satu dengan baik. Oke, kemudian niat dan komitmen. Nah, niat dan komitmen itu harus berjalan beriringan. Kalau cuma niat tanpa komitmen artinya tidak melakukan secara berturut-turut atau konsisten lah ibaratnya, ya percuma. Kemudian kalau komitmen tapi nggak ada niat, ya ini akan menjadi ujungnya akan menjadi seperti apa nih? Tujuannya akan seperti apa? Jadi ini pentingnya nih teman-teman, niat dan komitmen itu dibarengi. Kemudian sadar kalau setiap manusia itu memiliki tanggung jawab. Ini udah jelas. Tadi balik lagi ke faktor yang mempengaruhi ya. Kalau kesadaran ini apa namanya harus ditumbuhkan nih. Oh iya, kalau saya berbuat seperti ini ya nanti teman-teman yang lain mungkin akan merasa saya kurang tanggung jawab atau gimana gitu. Kemudian nih, yang kelima ya, tanamkan dalam diri jika ingin mendapatkan hak, maka harus penuhi tanggung jawab. Nah, ini mah udah dari zaman kita, mungkin sekolah dasar ya teman-teman. Bab mengenai hak dan tanggung jawab atau kata-kata mengenai hak dan kewajiban itu selalu diulang. Karena memang ini tuh krusial teman-teman. Maksudnya dalam arti ya, kalau kita mau menuntut hak, sebisa mungkin kewajiban kita tuh memang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Dan kemudian mulai tanggung jawab dengan diri sendiri. Gitu. Jadi orang yang bertanggung jawab sebelum dia meminta orang lain untuk bertanggung jawab juga, ya otomatis dia harus mencontohkan lah ya. Mulai dari dirinya dulu nih. Sebelum kita mengajak orang lain untuk berbuat A, ya kita harus A dulu nih secara konsisten. Kemudian penuhi tanggung jawab dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil misalnya apa ya? Oh iya, apa namanya? Dalam tugas kelompok nih, kalian sudah dibagi-bagi. Nah, kita berlima, kalian dibagi A, B, C, D, E. Ya, mulai itu dari tugas yang A, oh udah selesai nih saya dalam waktu sehari. Jadi teman-teman bisa melanjutkan tugas yang lainnya. Gitu. Kurang lebih itu adalah cara ya, gimana supaya kita atau supaya tanggung jawab kita tuh makin terasah, makin terlatih bertumbuh dalam diri pribadi. Next. Oke, di sini mengenai cara meningkatkan rasa kepedulian. Rasa kepedulian itu ada 3 tahap ya, atau 3 step supaya kita menjadi manusia atau yang pribadi yang jauh lebih berempati, jauh lebih peduli. Pertama, mengembangkan cara pandang yang lebih berempati. Cara pandang yang lebih berempati itu kayak apa sih, Kak? Pertama, ya kita harus bangun rasa kepekaan kita ke orang lain. Peka itu seperti apa ya? Jangan sampai perbuatan atau perkataan kita tuh menyakiti atau menyinggung orang lain. Coba deh koreksi diri kita sendiri, evaluasi seperti apa. Kemudian menghargai orang-orang yang emang udah ada di sekitar Anda. Mungkin teman-teman nganggapnya sekarang bilangnya circle ya. Circle-circle Anda circle kamu yang mungkin sudah terbentuk nih. Ya hargailah mereka itu. Mulai dari yang lingkungan terkecil dulu. Kemudian ya jauhkan rasa egois. Mungkin emang agak sulit ya kita kayak mementingkan diri sendiri. Cuman memang apa namanya setiap orang pasti bisa sih untuk berusaha menjadi orang yang tidak terlalu egois gitu. Maksudnya dia mendengarkan orang lain itu termasuk orang yang itu maksudnya tidak egois, mau mendengarkan orang lain. Kemudian ya berikan perhatian nih ke orang-orang. Dari situ, dari cara pandang kita yang udah mulai terbentuk atau mulai lebih berkembang, kita masuk ke mengembangkan sifat-sifat peduli itu sendiri. Oke. Ini oh ya.
sebelumnya, masih di slide yang sebelumnya. Nah, oke. Tahapan yang kedua itu adalah mengembangkan sifat-sifat peduli kita nih. Sifat-sifat peduli itu seperti apa sih? Ya sopan, mau mendengarkan, kemudian bermurah hati, dan terakhir ya perlakukan orang lain sebagaimana kamu tuh ingin diperlakukan. Itu udah jadi hukum alam ya. Kalau kita mau diperlakukan seperti ini ya kita harus seperti ini. Kemudian yang terakhir, kita udah langsung masuk ke dalam tindakan peduli orang lain. Peduli itu apa sih? Misalnya bantu atau tanya teman-teman yang membutuhkan bantuan. Kemudian tanyakan ke teman-teman kamu gimana sih kehidupan mereka. Ya ibaratnya kita punya rasa apa ya? Bukan kepo sih, kayak ya pengen tahu aja gitu. Maksudnya sejujurnya ya Pak, kontransaksi ya Pak. Wong gawe sudah sangkon wong kuwi report iki ono Pak. Oke, kemudian minta maaf walaupun kamu memang dalam kondisi nggak salah ya, tapi jika memang itu perlu dan harus ya kamu lebih baik ya minta maaf dengan segera. Kemudian berbagi, kemudian lakukan kontak dengan orang-orang, kemudian ingat secara detail tentang kehidupan mereka yang mungkin sebelumnya mereka pernah ceritakan nih. Orang tuh akan senang sih dengan hal-hal kecil kayak gitu. Artinya kan kamu tuh peduli kalau apa yang mereka pernah obrolin atau apa yang pernah mereka ceritakan itu diingat. Dan terakhir mungkin menjadi tenaga sukarela. Itu kalau udah dalam yang paling apa. Oke. Tapi sebelum aku bahas mengenai percaya diri tadi mungkin aku agak berlibet nih untuk ngomongnya mengenai cara meningkatkan rasa kepedulian dari teman-teman. Ada yang mau ingin ditanyakan dulu nggak sih? Atau sudah paham semuanya tadi yang udah aku bahas? Tolong diramein ya kolom chatnya. Teman-teman udah cukup paham lagi nih, Kak. Oke, Haura. Ini ya, cepat nangkep ya. Mohon maaf loh kalau misalnya mungkin aku terlalu cepat atau terlalu lama nih untuk ngejelasinnya. Aku berusaha untuk ya step by step sih. Oke, sudah Kak. Aman. Terima kasih loh untuk feedbacknya. Nah, kemudian kita masuk ke cara meningkatkan untuk rasa percaya diri kita tuh seperti apa sih, harus gimana kita untuk rasa percaya diri itu. Gimana sih Kak pola pikir yang benar nih supaya kita lebih pede, lebih apa ya, lebih mampu atau lebih merasa cukup dengan diri kita. Pertama, bangga sama kekuatan atau kelebihan kamu. Tulis di kertas apa yang menjadi kelebihan kamu, apa yang menjadi privilege kamu. Itu adalah menjadi sebuah kebanggaan loh. Karena nggak semua orang punya kan, seperti yang kamu punya itu. Kemudian, berusaha jadi orang yang optimis dan beriringan. Sebab orang yang penuh harapan tentang masa depannya dan selalu berharap akan terjadi hal-hal yang baik, cenderung berpikir bahwa semua kebaikan akan mereka alami jika mereka berani menjalani kehidupan itu. Berarti kan kita memang harus optimis atau dalam barang positive thinking ya. Itu mindset tentang posting itu berat ya teman-teman. Yaitu balik lagi ke pengalaman sebelumnya atau mindset kita atau konsep diri kita. Tapi ya itu harus diasah. Berusaha untuk melihat hal positif di dalam kondisi sempit sekalipun. Kemudian mempersiapkan diri nih. Orang yang percaya diri
itu nggak serta-merta langsung jadi kok, dia akan terbentuk nih dari yang hal-hal yang dia pernah dari hal yang sebelumnya. Akhirnya apa ya, mindset harus serta-merta persiapan itu 100%. Kemudian yang terakhir, pola pikir yang benar itu adalah berhenti untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena setiap dari kita spesial dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, dari mengembangkan pola pikir yang benar, kemudian kita langsung menerapkannya dalam tindakan nih, mulai melakukan hal-hal yang baru nih. Yang pertama, iya dong, kalau semakin kamu terbiasa dengan hal-hal baru, ya kamu akan merasa lebih aman. Sebab akan tumbuh perasaan dari dalam diri kamu. Kalau kamu tuh mampu nih menghadapi masalah apapun yang muncul dari hidup kamu. Ibaratnya kayak hal-hal baru tuh kayak kita samakan atau kita persepsikan sebagai masalah ya, kehidupan dalam itu. Kemudian sediakan waktu untuk kumpul dengan orang teman-teman. Kita kan nggak bisa kita bersiapa aja, tapi kan ketika kita berteman atau bergaul, itu pasti pola pikir kita akan langsung kayak bentuk, oh sama dia nih kayak saya merasa diri saya merasa didukung secara sosial gitu loh. Atau kalau misalnya dalam lingkungan yang lain, misalnya oh nggak bisa nih, saya harus menjauhkan circle ini atau lingkungan pergaulan ini, atau saya kurangi nih intensitasnya karena ya bukannya saya jauh lebih baik, malah saya lebih merasa minder atau kecil, ataupun malah lebih apa ya, kalau kata orang sekarang lebih banyak gosip atau mengomongkan orang lain seperti itu. Kemudian menerapkan dalam tindakan yang ketiga itu adalah mengembangkan hobi. Kenapa sih hobi, Kak? Gitu. Kenapa? Karena punya hobi itu merangsang kreativitas kita nih yang akan bermanfaat dalam situasi lainnya. Nah, dalam lingkungan sosial ataupun nanti dalam lingkungan kerja. Terlebih lagi kan hobi kan biasanya akan ada komunitas, ya kan, akan membentuk nih dukungan sosial yang itu akan membuat atau bermanfaat bagi kesejahteraan emosional kita. Nah, kemudian setelah kita mengembangkan pola pikir yang benar, kemudian menerapkannya dalam tindakan itu, dan ini step terakhir, supaya makin terasa mengembangkan diri kita jauh lebih lanjut. Pertama, belajar dari kegagalan, belajar dari kondisi yang tidak enak. Memang sih, orang yang percaya diri itu nggak langsung berhasil dalam suatu hal, tapi mereka mampu menerima kegagalan, menerima kesalahan yang pernah mereka buat, lalu belajar, dan bukannya nyerah gitu. Jadi mungkin ya oke lah kita pernah gagal, oke lah orang yang percaya diri kelihatannya nih pernah merasakan sulit atau merasakan ya kondisinya tidak enak, tapi itu nggak membuat mereka langsung ngedown yang langsung ya udahlah gue nggak mau melakukan hal itu lagi. Nggak, mereka pasti akan melakukan, oh iya saya salah di sini, saya kurang di sini, saya akan membuat persiapan jauh lebih matang lagi untuk dilakukan lagi nih di kemudian hari. Kemudian orang yang percaya diri juga lebih banyak senyum. Dari bahasa tubuhnya akan kelihatan orang yang percaya diri itu. Artinya dia akan menunjukkan sikap terbuka ya ke orang lain ketika diajak bicara, itu matanya pasti akan melihat. Ataupun nih dalam kondisi yang sehari-hari dia berani ini untuk menyapa orang lain di jalan, orang yang dia kenal atau gimana gitu. Kemudian jangan mengembangkan diri lebih lanjut. Yang ketiga itu adalah jangan takut untuk meminta bantuan. Menjadi orang yang percaya diri itu nggak berarti bahwa kamu harus menjadi orang yang serba bisa atau serba hebat dalam melakukan apapun, tapi ya kamu juga mengakui, kamu juga merupakan orang yang kamu itu juga orang yang ada suatu hal yang nggak bisa kamu lakukan, akuin aja, nggak masalah. Minta tolong, maaf dan terima kasih kan termasuk salah satu kunci hidup ya. Nah, termasuk tadi itu minta bantuan kalau memang kamu nggak bisa atau kamu kepentok. Itu nggak akan membuat kamu kerdil sih. Dan terakhir, belajar untuk hidup pada saat ini. Artinya pasti kita menikmati yang ada saat ini.
Mungkin ya, kalau orang yang percaya diri, dia mungkin membiarkan dirinya orang yang kurang percaya diri ya, dia akan mungkin lebih banyak tenggelam nih di masa lalunya dia, atau mungkin dia terlalu takut tentang masa depannya dia akan seperti apa. Makanya coba hal-hal yang kayak gitu bukannya kita mengabaikan, tapi mengenyampingkan dulu supaya kita bisa lebih enjoy dan menikmati yang ada pada saat ini. Kayak gitu. Oke, ini aku udah selesai membahas tentang cara meningkatkan tadi ya rasa tanggung jawab, rasa kepedulian, dan rasa kepercayaan diri. Mungkin dari teman-teman udah ada bayangan kah sih? Sudah ada bayangan belum sih? Oh iya, berarti saya harus melakukan ini atau melakukan itu. Atau mungkin penjelasan saya lagi-lagi atau terlalu cepat atau terlalu lama sehingga mungkin teman-teman apaan sih? Nggak jelas nih Kak gitu. Coba dong di ketik ya di kolom chat. Oke, Aura boleh tes suara nggak sih? Kalau di kamu kedengeran nggak suara anak-anak kecil yang lagi mainan truk? Enggak kok, Kak. Suara Kakak juga jelas kok kedengeran. Enggak kedengeran, Kak. Oh, nggak kedengeran. Alhamdulillah ya. Oke, kita bisa lanjut ya, Aura ya. Oke, di sini untuk pemaparan tuh, ini ada teman kita yang menjawab ya. Memang semua itu butuh proses kok. Tapi memang kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya mau kapan lagi? Ya nggak sih? Semua itu butuh proses, iya. Saya tahu. Itu nggak serta-merta terbentuk dengan sendirinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih manfaatnya nih kalau kita punya 3 karakteristik itu tadi. Kita punya rasa tanggung jawab, kita punya rasa peduli, kemudian kita punya rasa percaya diri. Nah, pertama, dari rasa tanggung jawab itu sendiri ya. Oke, boleh di next untuk slide-nya. Ntar aku haus minum dulu ya. Oke, manfaat dari tanggung jawab itu apa sih gitu? Pertama, seseorang tuh akan dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh orang lain karena rasa tanggung jawab itu. Iya dong, pasti dong, karena kan memang dia akan kelihatan dari kinerjanya, dia akan kelihatan nih dari cara kerjanya, dari cara dia konsistensinya menyelesaikan apapun yang dibebankan kepada dia gitu. Kemudian tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Nah ini udah pasti juga karena memang tanpa tanggung jawab ya tugas ya nggak akan kelar-kelar gitu loh. Semua yang kita rencanakan tugas dalam organisasi kalau semua orang yang nggak tanggung jawab ya akan bubar nggak sih? Ya, kalau orang yang bertanggung jawab semua ya semua akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan targetnya dia. Kemudian, nah ini nih, sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan serta mau mengubah tindakan menjadi lebih baik merupakan kunci dari sukses. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai terbiasa nih dari dunia perkuliahan memupuk sifat atau sikap-sikap seperti itu karakteristik tadi, yang nggak akan jauh-jauh deh nanti kalian di dunia kerja juga akan menemui hal-hal kayak gitu. Kalau sudah terbiasa ya udah gitu. Tapi kalau belum terbiasa ya dia pasti akan kaget deh. Kemudian, sikap tanggung jawab membuat seseorang juga melakukan perencanaan dan penindakan lebih hati-hati. Individu akan lebih kuat dan tegar untuk menghadapi suatu permasalahan melalui tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ya, tanggung jawab ini juga akan membentuk kita sebagai individu yang lebih banyak berpikir dulu sebelum bertindak. Jadi ibaratnya kalau orang kan mungkin lebih cepat bertindak ya dibanding berpikirnya. Nah kalau orang tanggung jawab enggak, dia pasti akan memikirkan masak-masak
1, 2, 3 apa ya dampaknya, itu baru dia bertindak. Selanjutnya, next, boleh. Oke, manfaat dari rasa peduli. Selain membangun atau memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, kamu juga dapat membuka jalan rezeki kamu menjadi lebih luas. Nah ini, pintu rezeki itu kan kita dapat datangnya dari mana aja ya teman-teman. Dari orang yang kita kenal maupun dari orang yang tidak kenal. Nah, dengan kita peduli kepada siapapun itu nggak menutup kemungkinan loh, mungkin nanti teman-teman akan ditolong di kemudian hari, atau nanti teman-teman ketika melamar pekerjaan ataupun apply pekerjaan dia ternyata kenal gitu. Nah, itu kenapa kita memang harus menumbuhkan rasa ketika peduli kita, empati kita, kepekaan kita di situ. Kemudian orang dengan sifat peduli yang tinggi itu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Iyalah, ini akan kelihatan. Orang akan menjadikan dia tuh jadi contoh. Karena kan sikap peduli yang kamu berikan kepada orang lain itu akan menjadi contoh dan keteladanan yang baik untuk orang lain. Karena segala hal yang baik yang terlihat dari diri kamu itu akan mempengaruhi pikiran orang untuk melakukan hal yang sama. Di sini kamu akan lebih mengerti bahwa setiap orang membutuhkan bantuan dari orang lain. Iyalah, kamu pun juga ketika misalnya sakit ataupun ketika lagi butuh orang untuk bantuin kamu atau nemenin kamu sekedar, oh iya saya harus tugas ini nih, boleh nggak saya minta waktu kamu untuk nemenin saya. Nah, ketika ada teman yang bantu atau teman yang menemani, kamu ngerti kan rasanya betapa butuhnya, kalau betapa tiap orang itu butuh orang lain juga gitu. Kemudian melatihmu lebih peka terhadap kehidupan di sekitarmu. Nah, ini yang terakhir, manfaat yang kepekaan sosial ya. Dan kepekaan sosial itu cenderung akan mengurangi konflik juga nih kalau tiap orang punya rasa yang peka gitu. Selanjutnya kita bahas tentang 20 menit lagi. Tenang, sebelum 20 menit ini selesai. Go. Next, percaya diri ya. Apa sih manfaat dari rasa percaya diri itu kalau teman-teman punya? Sama orang yang pede atau orang yang percaya diri itu nggak akan terpengaruh tuh atau terhindar dari ragu-raguan. Biasanya tuh karena orang percaya diri itu dia akan mempertahankan pendapatnya dia gitu, dia akan mempertahankan pendiriannya dia selama itu baik. Kemudian bermental kuat dan mampu menjadi pemimpin. Iya nggak sih? Biasanya kita lihat nih kalau misalnya orang yang dengan jabatan yang lebih tinggi itu biasanya orang-orang yang kelihatan tuh dari luar tuh benar-benar orang yang menunjukkan oh dia pede nih gitu, karena secara naluri gitu kan orang akan mengandalkan sosok yang lebih kuat dan menonjol sebagai pemimpin, dan orang percaya diri itu akan mampu menjadi orang yang menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab gitu. Karena apa? Karena orang yang percaya diri juga nggak akan gampang atau mudah untuk mengkambing hitamkan orang lain. Kemudian orang yang percaya diri manfaatnya apa sih? Tidak mudah terpuruk dan berpotensi menjadi pemenang bukan sekedar lomba ya, tapi menang dalam misalnya dia berlomba dengan dirinya sendiri nih, tapi yang jelas orang yang percaya diri yaitu tadi karena dia mampu mengevaluasi dirinya, mampu untuk bangkit dari kegagalannya, belajar dari kesalahannya, belajar dari kondisi yang sebelum tidak enak, dan akhirnya membalikan keadaan begitu. Dan ini terakhir mudah mendapatkan peningkatan dalam karir. Karena ini mungkin ada yang beberapa relate atau ada yang mungkin beberapa nggak relate gitu. Tapi memang orang yang percaya diri itu biasanya akan lebih mudah nih, karena dia itu akan kelihatan lebih menonjol, oh dia mampu untuk melakukan ini gitu. Udah, kemudian slide selanjutnya.
Nah, dari pembahasan yang udah saya bahas di depan, ketiga karakteristik tersebut tuh memiliki keterkaitan nggak sih? Coba deh teman-teman mungkin tadi baca-baca lagi yang mungkin udah dicatat. Ada di mana sifat tanggung jawab itu berhubungan juga nih sama sifat kepedulian dan juga berhubungan dengan sifat percaya diri kayak gitu. Dan ketiganya itu memiliki porsi yang sama nih, sama-sama penting nih teman-teman untuk diterapkan dan terus dipelihara serta diasah dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan mungkin di sini teman-teman sebagai mahasiswa ya. Supaya apa? Supaya tidak kaget nih ketika nanti sudah keluar dari dunia kampus dan harus menghadapi dunia luar yang jauh lebih berbeda. Mungkin sekian dari presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Wah, Masya Allah banget nih materi ini, Kak.